Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hijab Fashionku. Seperti biasa, kita akan membahas tentang sejarah Islam. Tapi sebelumnya, apabila kalian memiliki informasi tambahan atau ada informasi yang kurang tepat, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Kali ini, kita akan membahas tentang bangunan paling suci di dunia ini, yaitu Ka'bah. Pernah nggak kalian berpikir, kalau bangunan yang sederhana, yang bentuknya berupa kubus itu, menjadi tempat paling istimewa di muka bumi ini? Banyak orang yang rela menabung dan mengantri sangat lama hanya untuk datang ke tempat itu. Dan kenapa ketika orang pertama kali melihat Ka'bah, mereka justru menangis tanpa bisa menahan air mata? Padahal, ketika kita melihat secara fisiknya, Ka'bah hanya bangunan sederhana yang berbentuk kubus. Bukan bangunan yang megah, bukan bangunan yang mewah, serta bukan seperti gedung-gedung pencakar langit lainnya. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Ka'bah ini terlihat istimewa? Di video kali ini, kita akan membahas semuanya. Mulai dari sejarah Ka'bah, kemudian hubungannya dengan para nabi, kemudian kenapa Allah memilih tempat itu, dan kenapa Ka'bah menjadi pusat ibadah umat muslim di dunia ini. Jadi, simak video ini baik-baik ya. Jika kita lihat dari dekat, Ka'bah ini hanya bangunan sederhana yang berupa kubus. Tinggi Ka'bah sekitar 13 meter, dan salah satu sisinya sekitar 12 meter. Ka'bah terbuat dari batu. Setiap tahunnya, Ka'bah selalu diselimuti dengan kain hitam yang dinamakan kiswah. Pada kain hitam tersebut, terdapat tulisan ayat-ayat Al-Quran yang disulam dengan benang emas. Tapi, jika kita bandingkan dengan bangunan-bangunan seperti istana, gedung pencakar langit lainnya, bangunan kuno seperti piramida di Mesir, Ka'bah ini terlihat yang paling sederhana. Namun, justru disitulah bagian istimewanya dari Ka'bah. Ka'bah istimewa bukan karena Ka'bah terbuat dari batuan tertentu, bukan karena Ka'bah adalah bangunan yang besar, tapi karena Ka'bah dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah memuliakan sesuatu, maka makhluknya juga akan ikut memuliakan. Tahukah kalian, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang diperuntukkan bagi manusia. Dulu, di wilayah Mekah tidak seperti saat ini. Tidak ada hotel, tidak ada jalan raya, tidak ada lampu, tidak ada pusat perbelanjaan, hanya lembah tandus yang dikelilingi bukit-bukit batu. Ketika siang, panasnya sangat menyengat. Tapi ketika malam, hanya dingin yang bisa kita rasakan. Mungkin ketika kita melihat tempat seperti ini, kita akan bertanya, kenapa Allah memilih tempat ini? Bukan tempat yang indah, bukan tempat yang subur, atau bukan tempat yang dipenuhi oleh mata air? Jawabannya adalah karena Allah memiliki hikmah yang lebih besar daripada yang bisa dipahami oleh manusia. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa tepat di atas Ka'bah itu ada tempat yang dinamakan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat ibadah bagi para malaikat di langit ketujuh. Setiap harinya, ribuan malaikat datang ke Baitul Ma'mur untuk beribadah. Malaikat yang sudah datang ke Baitul Ma'mur tidak akan mendapat giliran lagi karena jumlah malaikat itu sangat banyak. Bayangkan, ketika manusia bertawaf mengelilingi Ka'bah, di situ juga ada malaikat yang sedang beribadah di Baitul Ma'mur. Seolah-olah ini menjadi hubungan antara langit dan bumi. Hubungan antara ibadah manusia dengan ibadah para malaikat. Disitulah salah satu hal yang membuat Ka'bah ini istimewa. Sekarang kita beralih ke bagian yang sangat mengharukan. Bagian di mana Ka'bah itu bisa dibangun. Yang berperan dalam pembangunan Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam.
Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana Ka'bah itu bisa dibangun. Mulai dari perjuangan Nabi Ibrahim yang meninggalkan Ismail dan Siti Hajar di tempat yang jauh dan gersang, perjuangan Siti Hajar untuk menemukan mata air, sampai perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam membangun Ka'bah. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyerukan panggilan haji kepada manusia. Jika kita pikirkan, perintah tersebut sangatlah berat, karena pada saat itu tidak ada kendaraan, tidak ada alat komunikasi, bahkan belum ada manusia dalam jumlah yang sangat besar. Lalu kepada siapa Nabi Ibrahim itu harus menyeru? Kemudian Allah hanya menjawab bahwa tugas Nabi Ibrahim hanya menyampaikan. Allah sendiri yang akan membuat seruan itu sampai kepada manusia. Dan lihatlah apa yang terjadi saat ini. Ribuan tahun telah berlalu. Tapi jutaan manusia masih datang untuk memenuhi panggilan tersebut. Ada yang datang dari Indonesia, ada yang datang dari Eropa, Amerika, Asia, dan masih banyak lagi. Mereka berkumpul di satu tempat yang sama. Mereka berkumpul dengan pakaian yang sama. Dan mereka berkumpul mengucapkan kalimat yang sama, yaitu labbaik Allahumma labbaik, yang artinya aku datang untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Subhanallah, itu adalah salah satu mukjizat yang bisa kita lihat sampai saat ini. Kalau kita perhatikan, umat muslim di dunia ini memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang warga biasa, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Tapi ketika berada di depan Ka'bah, semua perbedaan itu lenyap. Semua memakai pakaian ihram. Tidak ada kursi VIP dan tidak ada yang dikhususkan. Semua sama di mata Allah. Yang berbeda hanya satu, yaitu ketakwaannya. Inilah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Ka'bah, bahwa manusia tidak boleh sombong, karena manusia hanyalah hamba Allah. Mungkin ada yang bertanya, apakah umat Islam menyembah Ka'bah? Karena selama sholat atau setiap sholat, umat Islam selalu menghadap ke arah Ka'bah. Jawabannya tentu tidak. Ka'bah hanya sebagai kiblat, yaitu arah yang ditetapkan oleh Allah sebagai arah untuk beribadah umat Islam. Bayangkan jika tidak ada kiblat, mungkin sekarang manusia akan beribadah tapi dengan arah yang berbeda-beda. Inilah pentingnya Ka'bah sebagai titik pemersatu umat Islam dalam beribadah. Ada satu hal yang menarik, saat haji atau umroh, kita diperintahkan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kenapa harus mengelilingi Ka'bah? Para ulama menjelaskan bahwa tawaf mengajarkan kita untuk sadar bahwa pusat kehidupan manusia seharusnya adalah Allah. Segala aktivitas kita, keluarga kita, pekerjaan kita, cita-cita kita, semuanya seharusnya berpusat pada Allah. Sebagaimana planet-planet yang ada di bumi atau di alam semesta ini, yang berputar pada porosnya. Kita diingatkan untuk selalu kembali kepada Sang Pencipta. Wilayah sekitar Ka'bah disebut sebagai Tanah Haram. Tanah Haram ini memiliki aturan yang istimewa. Di sana, kita tidak boleh merusak tumbuhan, tidak boleh menyakiti sesama, bahkan bertengkar pun di sana juga tidak boleh. Allah ingin tempat itu memiliki kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Jadi mungkin inilah kenapa orang-orang datang ke situ untuk mendapatkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang yang bilang bahwa di depan Ka'bah kita akan mendapatkan ketenangan. Ada salah satu pertanyaan yang sering muncul. Kenapa ketika pertama kali melihat Ka'bah, orang-orang langsung menangis? Jawabannya berbeda-beda. Ada yang menangis karena tidak menyangka bahwa bisa sampai ke sana. Ada yang menangis merasa bahwa ia masih penuh dosa. Dan ada yang menangis bahwa ia merasa sangat dekat dengan Allah ketika berada di depan Ka'bah. Perasaan haru itu sering muncul begitu saja ketika di depan Ka'bah.
Itulah salah satu keistimewaan Baitullah. Di sekitar Ka'bah ada beberapa tempat yang istimewa. Salah satunya adalah Multazam. Multazam adalah area antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Para ulama menjelaskan bahwa area Multazam adalah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Ada juga area di bawah mizab Ka'bah. Tempat-tempat inilah yang digunakan manusia untuk memohon kepada Allah, memohon ampunan, meminta keturunan, memohon kesehatan, dan meminta untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bayangkan, ada berapa banyak doa yang dipanjatkan selama ribuan tahun. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah memahami kenapa Ka'bah ini menjadi tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Bukan karena bangunannya megah, bukan karena terbuat dari batu yang istimewa, melainkan dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah jejak para nabi berada. Disitulah umat Islam berkumpul menjadi satu. Dan disitulah seruan Nabi Ibrahim terus dijawab hingga hari ini. Ka'bah bukan sekedar bangunan, melainkan ia adalah simbol keimanan, persatuan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah mendengarkan video ini, rasa cinta kita ke Baitullah semakin besar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila kalian ingin mendengarkan sejarah Islam yang lain, bisa ketik aja di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.